Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan dua kelas pada package adapter gitu ya. Nah, kelasnya apa aja? Nah, di sini pertama kita buat kelas slider item fragment. Tambahkan di sini, lalu satu lagi slider pager adapternya. Oke. Pertama di slider item fragment dulu. Nah, di sini kita extendkan ke dalam fragment. Karena program kita ini eh, hanya menggunakan satu layout, jadi kita menggunakan fragment agar posisi ininya kita pakai inflator aja. Jadi kita manggil kelasnya aja, kelas dari si slidernya ini, gitu ya. Oke, setelah di extend, lalu kita tambahkan private static final string argument, private static final string argument position, gitu ya. Kita tambahkan di sini slider position, gitu ya. Nah, lalu kemudian di sini kita tambahkan sebuah resource. Di sini kita tambahkan string res, gitu ya. Kita tambahkan private, dia pakai array ya, pakai array karena datanya banyak gitu ya. Private static final integer static integer pack titles new integer. Oke, tutup saja. Di sini kita panggil dari string ini ya, dari string. Nah, di sini ada title, nanti subtitle juga gitu ya. R string, di sini kita kasih title package destination tour, kemudian R string, lalu kemudian sini title package guide, kemudian R string title package hotel, kemudian R string di sini title package title package hotel sudah, guide sudah. Oke, travel itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini harus disesuaikan dengan ikon ya. Ikonnya mau pakai yang mana gambar-gambarnya gitu ya. Kalau saya destination pakai yang ini gitu kan. Berarti destination itu harus di pertama. Kemudian guide yang kedua, hotel, terus kemudian travel gitu ya. Itu harus disesuaikan dengan urutannya. Lalu kita tambahkan lagi untuk string res-nya di sini private static final lagi integer pakai array ya. Pakai array, lalu kemudian page text-nya sini new integernya di sini. Kita tutup saja pakai ini. Lalu kemudian di sini kita panggil r string travel text, lalu kemudian ada r string lagi, r string di sini guide text, kemudian r string hotel text, kemudian r string di sini ada untuk travel. Oke, lalu kemudian kita tambahkan lagi di sini untuk ikonnya ya, untuk ikonnya di sini masih tetap pakai string res, kemudian private static final integer ya. Terus kemudian di sini page image new integer. Nah, ini diikutin dulu aja teman-teman. Jadi untuk lebih pahamnya diikutin dulu. Kalau misalnya udah berhasil berarti bisa teman-teman kembangkan itu ya. Destination intro, kemudian air drawable, IC hotel, guide intro, air drawable,
detail intro, kemudian air drawable. Di sini IC untuk travel intro. Lalu kemudian kita tambahkan untuk background, sama pakai string res lagi, private, static, final, integer. Kemudian di sini background image, kemudian di sini kita tambah new integer, new image, new integer, kita buka kurung, kita ambil dari drawable. Di sini IC background blue, kemudian R drawable IC background purple. Ya ini bebas lah kalau untuk warna mah, R drawable. Yang penting ikon, subtitle sama titelnya harus sesuai. IC background blue, red, terus kemudian R drawable. Di sini IC background green. Oke, selanjutnya kita tambahkan sebuah private variable. Di sini pakai integer, kita kasih position. Terus kita bikin konstruktor kosong. Ini diperlukan untuk slider item fragmentnya. Terus kemudian kita bikin untuk factory methodnya. Di sini ada onCreate, kita tambahkan alt insert override method, lalu kita cari onCreate yang save instance state gitu ya. Nah, labelnya dihilangkan aja, ini sangat mengganggu ya. Lalu kemudian di onCreate kita tambahkan di sini if get arguments bukan sama dengan null, artinya tidak kosong ya. Terus kemudian kita di sini kita ambil positionnya, kita ambil dari get arguments get in, terus kemudian kita argumen positionnya kita ambil. Nah, di atasnya kita buat dulu public static slider item fragment. Di sini new instance. Di sini kita ambil position. Terus kemudian slider item fragmentnya kita tambahkan fragment new slider item fragment. Lalu kemudian kita tambahkan bundle. Terus kita tambahkan args arguments new bundle gitu ya. Lalu kemudian kita tambahkan arguments put integer, kita tambahkan argumen position, lalu kemudian positionnya kita ambil. Lalu kemudian fragmentnya kita set arguments. Di sini args-nya kita panggil, langsung kita return. Jadi di looping ya sama dia. Return fragment. Oke. Di bawahnya onCreate kita tambahkan onCreate view, sama tekan tombol pada keyboard Ctrl insert. Kita cari onCreate view, kita tambahkan inflate ini ya. Nah, ini no labelnya biasa dihilang-hilangkan. Ini sangat mengganggu sekali. Oke, di sini return-nya kita arahkan ke inflator di inflate itu ya, ke R layout fragment ya, fragment slider item. Kita kasih containernya. Di sini kita jadikan false saja. Terus kita tambahkan lagi di sini override method untuk onView create gitu ya. Nah, di sini no labelnya masih ada. Kita hilangkan. Kita tambahkan di sini untuk require dari API-nya, require API. Di sini kita tambahkan API, di sini build version codes itu lollipop.
Oke, lalu kemudian di dalamnya kita tambahkan di sini view set background require activity di sini get drawable tambahkan bg image ya, bg image. Nah, di sini kita ambil positionnya, position. Lalu kemudian kita bikin declare dari text view dan image-nya. View find view by ID RID, di sini text view title, kita tambahkan di sini text view subtitle, di sini subtitle. Lalu kemudian di sini ada image view-nya di sini ada picture, image view, kita kasih image apa ya, image view. Kemudian kita kasih view find view by ID RID, di sini image view. Nah, kemudian kita tambahkan di sini title, set textnya pakai peg titlesnya kita ambil position. Lalu kemudian subtitlenya kita ambil set text gitu ya, kemudian peg textnya kita ambil position lagi. Lalu kemudian image view-nya set image resource, di sini peg image, kita ambil position lagi gitu ya. Oke, untuk slider item fragment selesai. Lanjut kita ke slider pager adapternya. Oke, di slider pager adapter kita extend ke fragment pager adapter gitu ya. Lalu kemudian kita buat di sini public slider pager adapter yang kita buat di sini parameter fragment adapter fragment manager, maksudnya di sini kita kasih fm in behavior, kemudian kita tambahkan di sini super. Nah, di sini kita kasih fm sama behavior. Nah, di sini kan merah nih, masih merah. Nah, di sini kita tekan alt enter, kemudian implement method, pilih yang get item sama get count-nya, di enter aja. Nah, di sini yang non nullnya biasa ya, dihapus-hapuskan. Terus lalu kemudian di get itemnya kita return di sini ke slider item fragment, kita new instance, ambil positionnya. Untuk get count-nya kan kita ada 4 ya, ada 4 slider, jadi ada 4 di sini. Sip. Oke, itu untuk slider pager adapternya. Nah, setelah itu langsung nanti kita akan coba running untuk si slidernya. Nah, di sini kita udah selesai semua, yang nggak perlu. Nah, ini kita perlu setup di welcome activity-nya ya, di welcome activity-nya. Baik, di welcome activity di sini kita tambahkan private view pager, kemudian kita tambahkan view pager private button, di sini button next, kemudian button get started. Kemudian ada lagi di sini private slider pager adapter, di sini slider pager adapter, kemudian di sini private lagi. Nah, ini preference nanti belakangan aja. Di sini langsung kita ke bagian instant. Nah, kita tambahkan terlebih dahulu di sini untuk version build versionnya, version SDK in gitu ya.
lebih dari 21, maka di sini get window, kemudian get decor view-nya, kemudian set system UI visibility, kita tambahkan view ke system, UI flag layout stable, lalu kemudian kita tambahkan lagi view ke system, UI flag layout full screen gitu ya, seperti ini. Nah, lalu kita tambahkan di bawah dari set content view-nya di sini get support action bar-nya, di sini hide, kita hide, terus kemudian view pager-nya kita ambil, kita find view by ID RID, di sini pager intro slider, kemudian tab layout-nya juga kita buat, tambahkan tab layout, find view by ID RID, tabs, terus kemudian button next, di sini sama find view by ID RID, di sini next button, lalu kemudian button get started sama find view by ID RID, button get started ya. Kemudian kita tambahkan di sini adapter. Oke. Slider pager adapter get support action get support fragment manager, tambahkan lagi fragment pager adapter behavior resume only current fragment gitu ya. Tutup. Sorry, di sini new ya. New. Oke. Terus kemudian view pagernya kita setup pakai adapter di sini slide. Nah, seperti ini. Kemudian tab layout kita buat tab layout, kemudian setup with view pager, kita tambahkan view pager di sini, lalu kemudian kita buat method change status bar color gitu ya. Kita alt enter, tambahkan. Nah, di sini sama kita setup untuk build versionnya, if build version SDK in, kemudian lebih dari build version codes-nya itu lollipop, maka kita kasih window-nya di sini window di sini get window, kemudian window-nya kita add flagnya kita kasih window manager, layout parameternya kita ambil dari flag draw system bar background gitu ya. Kemudian kita window-nya kita set status bar color-nya, di sini pakai color transparent gitu ya. Sip. Nah, setelah itu lalu kemudian kita coba tambahkan lagi untuk button ya. Untuk button di sini, untuk button next, set on click listener, maksudnya on click listener, new on click listener, sama button get started, set on click listener, new on click listener juga gitu ya. Sip. Nah, di bagian button next di sini kita tambahkan. Nah, jika view pager di sini get current itemnya itu dari awal gitu ya, get count gitu ya. Nah, maka view pagernya itu ngeset
current item dari view pager get current item ditambah 1. Jadi nanti nambah terus gitu ya. Nah, selagi ini selesai gitu, nanti kita buat launch to dashboard gitu ya. Kalau misalkan sudah selesai, kita buat create metodenya di sini pakai ini. Nah, lalu kemudian kita tambahkan untuk untuk ininya ya, untuk di on page change listenernya, sorry di sini belum kita bikin ya. Nah, kita bikinnya di bawah dari di sini view pager add on page change listener new on page change listener. Nah, di sini ada 3 gini ya. Nah, tapi yang kita isi adalah di on page selectednya. On page selectednya kita tambahkan di sini jika position itu sama dengan adapternya get count, yaitu dikurangi 1 gitu ya. Nah, di sini kita button untuk button next-nya kita set visibility-nya jadi gone gitu ya. Sedangkan button get started-nya set visibility-nya jadi visible. Nah, sedangkan kalau misalkan posisinya udah selesai gitu ya, udah sampai ujung slidernya, maka si button next-nya kita set visibility-nya jadi visible. Terus kemudian si button get started-nya set visibility-nya jadi gone gitu ya. Lalu kemudian di sini untuk button next-nya kita set text-nya jadi di sini kita ambil dari ini aja, string string kita kasih next aja kayak ini gitu ya. Baik, nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, sudah. Di sini untuk slider adapternya juga sudah, ini juga sudah. Terus kemudian di bagian sudah selesai ya. Nah, kita coba tes. Nah, ini kita pindahkan untuk startup-nya ke bagian welcome gitu ya. Bahkan di sini di sini kita tambahkan. Kita coba stop dulu. Kita coba running. Kita coba tes. Ada masalah di sini. Welcome activity-nya get support. Ini harusnya nggak usah ya, nggak usah. Kita coba running lagi. Sudah berhasil ya. Kita coba cek. Next gitu ya. Nah, di sini nggak ngeset ininya get started-nya ya. Berarti kita coba cek. Di sini kita coba cek.
Oke, berarti ada di slide item. Slide item. Page. Oke. Oh iya, berarti ada di layoutnya ya. Coba kita cek ada di layoutnya. Bukan di welcome. Nah, di sini kan next. Kalau yang ini kan get started. Nah, ininya nih. Harusnya di sini pakai yang get started. Nah, kita coba cek lagi ya. Kan posisinya tadi yang get started itu kan di gone, artinya tidak muncul gitu ya. Jadi yang muncul ada di next aja. Coba next, next, next gitu ya. Oke, sudah berhasil ya. Oke, mau di scroll kayak gini juga sudah bisa. Oke, selanjutnya kita akan coba lanjutkan ke bagian preference untuk slidernya ya. Jadi ketika share preference ini berjalan ketika pertama kali program diinstal gitu ya, dan kemudian di running gitu. Tapi setelah tombol get started ini diklik gitu ya, itu kan nanti masuk ke bagian dashboard gitu ya. Nah, setelah masuk ke bagian dashboard, artinya itu sudah intro slidernya sudah tidak diperlukan lagi untuk ditampilkan gitu ya. Jadi langsung masuk ke dashboardnya. Nah, itu nanti kita akan bahas di bagian function preference slidernya. Oke, sampai jumpa.